Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Mulai menaiki kereta sekitaran jam 9 kita sudah berangkat. Nah, seperti ini pemandangannya guys. Bagus. Apanya sedikit. Oke, kita sampai di Yogyakarta sekitar jam 9.42. Saat ini kita mau melakukan perjalanan untuk keluar dari stasiun menuju ke Pasar Beringharjo. Nah, di sini kita lihat para bapak-bapak taksi ya sedang menunggu para penumpangnya mungkin. Nah, kita berjalan lewat di sini. Ya, aku pernah kesini waktu awal ke Jogja. Nah, dulunya itu nggak seperti ini. Dulunya itu masih kayak kosong, nggak ada, cuma hanya bangku-bangku aja sih, kursi-kursi aja sih. Nah, karena ada pandemi, lalu tempat ini yang sebelah kiri aku digunakan untuk vaksinasi atau seperti antigen dan PCR mungkin. Nah, sebenarnya tadi kita udah keluar dan kita ke kiri ya, ke kiri, namun karena teman kita ingin ke Pasar Beringharjo dan kita ngikutin maps, lalu kita sudah ngikutin, ternyata harus ke kanan terlebih dahulu ya. Nah, kita menuju ke Pasar Beringharjo ya, seperti ini. Nah, ini kita mengikuti maps, masih mengikuti maps, nggak tahu ya, karena kita jalan terus juga baru pertama kali, kita nggak tahu Pasar Beringharjo di mana. Nah, kita masih jalan-jalan mengikuti maps ya yang dipegang sama teman aku. Nah, namun beberapa menit karena kita udah kecapean, nggak kecapean sih, karena cuacanya aja yang panas. Nah, sebenarnya kita menggunakan Grab ya, kita sekitaran berapa menit ya. Nah, langsung kita nyampe di Pasar Beringharjo. Dan ternyata Pasar Beringharjo itu harusnya kita bisa cepat melewati Malioboro, karena kita baru pertama kali, jadi kita mutar-mutar dulu, lalu baru deh tahu Pasar Beringharjo itu di mana. Ternyata di sekitaran Malioboro ya. Nah, ini kita keliling ya, cuma hanya keliling. Temen aku cuma beli ya beberapa aja, nggak terlalu banyak. Nah, lalu kita turun keluar, kita jalan-jalan. Pertama tujuan kita mau ke Keraton sama ke Taman Sari. Nah, ini foto di depan Museum Benteng Frederick ya. Nah, ini kita juga foto di titik 0 km Jogja juga. Kita berempat ya. Nah, setelah itu kita jalan menyusuri, entah ya ini alun-alun yang sebelah mana aku nggak tahu, tapi kita ngelewatin alun-alun ini. Dan ini juga alun-alunnya juga ada pagernya juga, aku nggak tahu alun-alunnya sebelah mana ini, aku nggak paham karena kita baru pertama kali jalan-jalan ke Jogja. Nah, ini kita jalan ya, nggak pesan Grab sama sekali. Kita jalan ngikutin maps. Beberapa menit kita juga sampai ke istana. Kita itu nggak tahu itu istana keraton. Sebenarnya kita cuma hanya ikuti insting sambil jalan-jalan aja udah. Dan entah kenapa kita masuk ke keraton, terus kita disapa untuk menuju ke loket. Nah, dalam loket itu kita membayar tiketnya untuk masuk sekitaran 8.000 satu orangnya masuknya ya. Nah, ini suasana di depan Istana Keraton Yogyakarta. Nah, ya seperti ini suasananya, masih sepi, kita kesana masih sepi. Seperti itu, tapi beli kartu.
Iya wes ya. Ayo jajal kita sing bisa neng apa? Kita nggak tahu lokasinya di mana, kita masih bingung mencari. Nah, kita udah pada akhirnya kita ketemu. Akhirnya. Ya. Seperti ini suasananya ya. Karena kita berempat rombongan, jadi uang yang setiap kita mau nge-grab, mau bayar tiket harus dicatat. Karena kalau kita nggak dicatat kasihan, nanti teman kita rugi. Jadi kalau kita main bareng-bareng, kita bisa senang, terus juga nggak rugi satu sama lain. Nah, jadi enak buat ngajak lagi gitu. Oke, langsung kita ke dalam dan kita didampingi oleh bapak-bapak ya, seperti tour guide ya, kayak ngarahin tempat-tempat sama jelasin sejarah-sejarahnya. Karena kita juga baru pertama kali kita main ke Keraton Yogyakarta, yang awalnya kita nggak tahu tempatnya di mana, terus tiba-tiba kita lagi jalan-jalan nyasar-nyasar dan ketemu istana keraton ya. Dan aku kira itu cuma keraton itu kayak rumah-rumah warga gitu. Nah, seketika kita masuk, wah, ini keraton ini. Nah, kita sebelum masuk kita cuci tangan terlebih dahulu ya, untuk menjaga dan mengikuti peraturan yang ada di keraton. Ya, kita mulai masuk. Maaf videonya agak ke bawah karena aku masih pemula, ya hanya seperti inilah. Mohon maaf, baru pertama kali bikin video. Tadinya mau bikin video aja, nggak sampai gini. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku juga udah video banyak-banyak, RAM aku juga udah kayak habis gitu, masa nggak dibikin video. Intinya di sini, Nah, di sini penjelasan dari bapaknya. Nanti bapak antar keliling tuh lihat tempat-tempatnya, keraton, museum dan sebagainya. Jadi yang ada di situ baru masuk bagian yang ketiga, di bagian Sri Manganti namanya. Maksudnya sebagai ruang tunggu tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu ingin menghadap beliau, sebelum diterima di dalam tuh ruang tunggunya di ruang sebelah sini. Jadi namanya Bangsa Sri Manganti. Jadi kalau di keraton itu untuk semua ruang yang terbuka namanya Bangsa Sri Manganti namanya ya. Lalu sebelum masuk ada semacam hiasan dipajang di dinding itu, maksudnya buat tolak batin tuh. Jadi buat penangkal ya, namanya kemamang, itu punya arti yang baik. Nah, kalau di dalam itu ada dua, yang kanan tuh yang baik namanya Cingkoro Bolo, yang dulu yang kiri yang jelek tuh namanya Bolo Potong. Jadi setiap pintu selalu dikasih tolak bala. Di foto boleh kok di sini. Biasanya sebelum pandemi kan untuk acara kesenian di sini ada program tarian, ada wayang kulit ya. Cuma hari ini sampai hari ini belum ada kegiatan, masih libur ya. Karena masih pandemi jadi belum ada kegiatan. Jamnya udah siap tuh, kalau ada tarian udah bisa dipakai ya. Keraton itu kalau dilihat dari areanya itu ada luas 14 hektar, mulai dari bagian depan sampai belakang ya, ada 7 halaman semuanya. Ini bagian yang ketiga, mana 2 bangunan itu ada di bagian depan, pagelaran sama kemandungan yang di depan itu ya. Yang di sini Sri Manganti sama istana. Nanti dari sini kita antar ke dalam untuk keliling untuk lihat istana, rumah sultan sama museum-museum.
Kalau yang kontrol ya contoh aja patung dalam ya, kalau itu namanya dalam namanya. Kalau dirinya di bawah secara lesannya seperti di patung ini banyak, ada 2000 lebih pekerja gerakan. Cuma sayangnya ya kita yang kerja tuh 230 orang itu kan digilir ya, diganti kan bergantian. Difoto boleh difoto. Ini ada tugas puasa atau memang liburan aja? Itu yang di dalam itu lambang kantor namanya Bobo atau KB ya. Itu dari gelarnya Raja Hamengkubuwono. Kan di sini punya gelar Sultan Hamengkubuwono ya. Itu yang di dalam itu huruf Jawa Ko sama Bo Hamengkubuwono. Tapi tiap sultan yang dirubah itu jumlah burunya yang ditambah itu. Kalau zamannya Sultan 8 bumi Saiman ada 8. Kalau Sultan 9 ya bumi 9 ya. Dan setelah 10 ya bumi 10. Jadi yang diganti jumlah Saiman. Ini ada di sini yang 8 ya. Di 80 ya. Kanan kiri sama di 88. Boleh dibuka maksudnya kamu foto, boleh lihat-lihat. Ya, utama ini Pak. Namanya Bangsa Kencono namanya. Jadi sampai sekarang dipakai kalau ada acara keluarga, misalnya ada perkawinan, terima tamu, lalu ada acara lebaran itu diadakan di tengah. Kalau rumah tinggal sultan yang itu gedung itu rumah sultannya, Gedung Kuning namanya. Tapi sekarang kosong juga karena semenjak sultan yang 10 ini tinggalnya dia di belakang di Keputren. Jadi rumah kuning itu sekarang untuk terima tamu-tamu aja. Ada tamu negara, tamu pemerintahan itu diterima dia di rumah kuning. Kalau tugasnya kan jadi gubernur, tadi sultan kan kalau pagi dinas karena dia kan sebagai gubernur juga ya. Jadi kalau pagi kerja di kantor pemerintah. Ini buat musiknya nih kalau dapat tapi di dalam ya. Namanya Bangsa Mandura Sono untuk ruang musik ya, musik Eropa. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar tuh dikasih jauh musik dari luar juga dari sini Bangsa Mandura Sono ya. Nanti kalau ada tarian berpakai gamelan itu gamelannya dari pintu belakang sana gedung Gongso. Lalu sebelum menari sampai tunggunya di ruang kecil ini Bangsa Kota namanya. Nanti pentasnya di ruang sana. Ini kan juga ini keraton itu dibilang sebagai titik tengahnya kota juga di sini Mbak. Karena dari sini ke gunung sama ke laut itu jaraknya sama, seimbang ya. Ke Gunung Merapi 28 kilo, ke Laut Selatan 28 kilo juga. Ini titiknya tengah ya. Tapi kalau keraton itu punya batas yang bertubuh. Jadi jarak tunggu tubuh 2 kilo jaraknya. Lalu ke Kerapia belakang 2 kilo juga sama. Kerapia itu kandang menjangan, tempat piaraan kijang gimana? Sultan pertama waktu itu yang mendirikan sini ya. Tahun 1756 berdirinya keraton. Hijau itu ruang dinasnya ya, yang itu untuk sultan kerja. Kali ini untuk abdi-abdi dalam, jadi beda. Ya. Tapi belum dipakai lagi, masih dirawat ya. Nanti kita bisa keliling dia ke dalam tuh lihat museum-museumnya ya. Ada museum barang antik, ada museum Sultan 9, ada museum Cangkir dan sebagainya. Bangsa Manis namanya ya. Jadi tengahnya untuk pertemuannya, lalu yang sama itu untuk jamuan makannya. Bangsa Manis. Keduanya untuk bangsa. Ingatan apa? Mungkin aku orang nonton. Oh iya, si Iqbal ya. Ini baru nonton sih.
bimbingnya bagian dalam. Pak, di sini biasanya buat syuting film apa enggak sih? Kalau di sini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau tanpa izin dari keraton nggak bisa syuting film itu. Oke? Itu pun kalau untuk dikomersikan nggak boleh. Atau yang ada hubungan dengan sejarah gitu ya. Itu baru boleh di syuting ya di filmkan. Kalau untuk komersial nggak bisa. Oke. Totalnya ada 14 hektar. Lalu hadap bangunannya itu ke arah timur. Dan di titik tengahnya keraton juga, pusatnya keraton di sini ya. Bangsa Kencana namanya ya. Gedung Gongso namanya, ada 2. Jadi kalau ada acara tarian itu mestinya dari sini tinggal dibuka aja ya. Jadi gamelan ya, dan sudah siap gamelannya. Jadi kalau ada acara tinggal pakai ya. Nanti tariannya di tengah itu, tampilnya di ruang tengah itu. Tanpa sound system juga, jadi gamelan itu langsung. Jadi nggak ada pengeras suara. Karena di sini gamelan itu banyak dari bahan perunggu. Kalau bahan perunggu itu udah bagus suaranya. Udah pakai kereta kencana maksudnya ya. Kalau ini pameran tata cara zaman negara zaman dulu seperti ini ya. Contohnya ini, tapi ini barang asli, bukannya sekarang ya. Ini semua barang zaman dulu ya. Ini zaman Eropa ya. Ini nasinya palsu ya, Pak? Kalau itu hanya Replika. ya. Itu contoh. Kayak gini tuh kayak bawa Kalau belakang itu dimakan atau minuman ya abdi dalam juga yang menyatukannya itu sudah banyak mengalami perubahan ya. Dia kan pernah ikut berjuang waktu zaman Belanda dulu ya, sampai ikut langsung terjun ke lapangan. Saya pernah juga duduk sebagai Menteri Pertahanan, Wakil Presiden, saya ya gubernur gitu. Jadi Israel itu dia membuatkan museum ini. Ya. Dulu wafatnya Sultan 3 Oktober 88, usia 76 tahun. Istrinya 5 biar dulu, 5 istri. Putranya 22. Jadi foto ini bagus ini ya. Ulama jadi panagama, kali foto ingkang jumlah sultan bersama. Iya, jalannya panjang. Kemudian pernah boleh duduk boleh kan? Iya. Nggak apa-apa. Itu perangko Blackberry dengan Bapak Pandu Buden Powell. Ini perangko yang nominasi 1.500 ini cetakan 2003 ya. Sampai 3 tahun ya lahir. iya. Iya, 2003 itu. Mana sepatu? Cuma itu udah nggak pernah dicuci lagi, ada dimusuhkan aja ya. Mungkin hanya dikasih itu pengawet aja supaya nggak laku kan. Iya. Labuan, iya. Itu jalan dari sini. Enggak, pakai mobil. Di sini pakai mobil sampai di Karangkusumo itu baru dibuangnya jalan. Cuma sekarang kan barangnya serba baru. Dulu kan
semua yang pernah dipakai keluarga sultan dikumpulin satu kali dibuang kan, dilabuh ya. Ya ada kain, ada rambut atau apa. Ya. Itu tiap tahun sekali mas, tiap hari berdirinya keraton ya. Ulang tahun berdirinya keraton ada labuhan. Kalau sekatenan kan bulan Maulud ya, sekatenan Maulud Nabi itu sekatenan. Cuma udah 2 tahun ini nggak ada kegiatan, masih libur, karena pandemi kan. Kalau yang ke Gunung Merapi itu apa? Ya itu labuan, kan ada 2 tempat. Labuan itu ke gunung sama ke laut. Ya. Kalau gunung yang diambil gunung tempatnya Bang Marian itu di Kaliayu, ya. Kalau di laut tuh Karangkusumo, gitu kan. Ini dapat dari berbagai negara, bintang kehormatan, dari Filipina, ada Belgia, ada Belanda. Untuk Sultan 9 semua nih. Belanda. Iya, itu Jepang yang masalah itu. Ini Thailand di Jakarta ini Thailand. Malaysia juga ada. Memang sudah seluruh dunia kan, sudah go public guys. Banyak adakan lawatan luar negeri mas. Ini waktu proses meninggalnya dulu, waktu pemakamannya. Kan dari sini ke makam itu jauh, 17 kilo jaraknya. Dulu pakai kereta kan kuda maksudnya ya. 17 kilo itu waktu ke sana tuh hampir 4,5 jam perjalanannya. Karena semua rakyat ikut mengantarkan kan, kayak penuh. Ya. Ini untuk gudang perabotan aja, untuk nyimpan barang pecah belah ya. Tapi masih dipakai kalau ada acara pesta di keraton baru dikeluarkan. Ya. Rapat-rapat atau apa. Ya. Ini kantorannya di sini untuk mengatur mengelola barang-barang inventarisasinya ya. Ya. Oke, di sini kami berempat dipandu ke tempat museum barang-barang antik dari hutan Hamengkubuwono. Peninggalannya ya. Cantik kan? Ini dari Cina. Peninggalan. Mungkin untuk kejelasan dari Bapak ini kurang jelas, mungkin silakan kalian ya cari-cari saja di Google, pasti banyak cerita-cerita sejarah dan peninggalan-peninggalan yang ada di Keraton Yogyakarta. Itu dari Afrika, ada kerbau, banyak ada kerbau itu. Asli, bukan gading gajah ya, ada kerbau asli. Oke, perjalanan hari ini dari kereta, kita naik kereta Pasar Beringharjo sampai ke Keraton sudah selesai. Nah, nanti kita ada video kelanjutannya yaitu ke Taman Sari. Sebenarnya ini video untuk kenang-kenangan aja sih.